sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, Hana Ustazah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai bunyi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kali ini kita akan mempelajari mengenai objek penangkap bunyi, yaitu telinga. Setiap kita memiliki telinga. Nah, Hana Ustazah, kita akan mempelajari bagaimana bunyi itu bisa tersampaikan ke telinga kita dan bagaimana kita bisa mendengar. Kemudian kita juga akan mempelajari bagian-bagian yang terdapat di dalam telinga, kemudian juga bagaimana menjaga kesehatan telinga kita. Hana Ustazah, kita akan lihat gambar telinga. Nah, pada bagian gambar telinga ini kita akan lihat bahwa telinga ini kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, kemudian yang kedua telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, ketiga bagian ini sangat penting dalam proses mendengar. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama yaitu bagian luar telinga. Pada bagian luar telinga ini kita akan lihat bahwa yang pertama kita temukan pada bagian luar itu adalah daun telinga. Nah, daun telinga yang kedua ada lagi lubang telinga. Dua bagian ini merupakan bagian luar dari telinga. Nah, fungsi dari kedua bagian ini yaitu pada daun telinga, suara yang berasal dari luar itu ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian setelah ditangkap, kemudian langsung masuk ke dalam lubang telinga. Nah, suara yang kemudian sumber bunyi yang berasal dari luar masuk melalui lubang telinga, akhirnya menyentuh bagian gendang telinga kita. Gendang telinga kita itu berbentuk selaput. Ketika ada getaran, dari bunyi, kemudian getaran itu dihantarkan oleh udara, kemudian juga udara menggetarkan bagian telinga kita, maka kemudian gendang telinga kita juga akan ikut bergetar. Asalkan frekuensinya sama. Ingat pembelajaran tentang resonansi, bahwa bunyi, sumber bunyi dapat terhantarkan kepada benda lain, dapat menggetarkan benda lain karena pengaruh dari resonansi. Nah, jadi setelah bunyi itu sampai ke lubang telinga, kemudian dia akan menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berada pada bagian tengah dari telinga. Ada beberapa bagian pada gendang telinga, pada bagian telinga bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga, kemudian ada 3 tulang pendengaran. Ya, ada 3 tulang pendengaran, ada tulang landasan, ada tulang sangguardi, dan juga ada tulang martil. Ketiga-tiganya berfungsi membantu proses mendengar. Setelah itu dari bagian tengah dia akan masuk kepada bagian dalam. Bagian dalam telinga kita akan ketemu dengan koklea atau yang biasa kita sebut dengan rumah sifat. Kemudian ada lagi saraf pendengaran, dan yang ketiga ada lagi di dalam tulang bagian dalam telinga bagian dalam itu saluran eustasius. Ya, jadi kita ulang lagi bahwa telinga itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu adalah telinga luar, terdiri dari daun telinga dan juga lubang telinga. Kemudian ada lagi telinga bagian tengah, terdiri dari gendang telinga dan juga tulang pendengaran. Yang ketiga ada lagi telinga bagian dalam, terdiri dari rumah siput, kemudian juga sel saraf pendengaran, kemudian yang ketiga ada lagi namanya saluran eustasius. Ya, jadi 3 bagian tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita pelajari mengenai bagian-bagian telinga itu, kita akan belajar bagaimana bunyi itu tersampaikan kepada kita. Ya, pertama, bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi itu berarti benda yang bergetar. Sumber bunyi tersebut kemudian bergetar, kemudian dihantarkan oleh udara, masuk ditangkap oleh gendang telinga. Dari gendang telinga, kemudian bunyi masuk melalui lubang pendengaran. Dari lubang pendengaran kemudian dia menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga, kemudian gendang telinga ini getarannya diperkuat oleh tulang pendengaran. Tadi ada 3 tulang pendengaran, tulang martil. Yang tadi tentang 3 tulang pendengaran. Ada tulang
landasan, tulang sangwardi, dan juga ada tulang martil. Ketiganya tulang ini memperkuat getaran yang berasal dari gendang telinga. Dari ketiga tulang ini kemudian dia akan berlanjut ke bagian rumah siput atau koklea. Nah, di koklea atau rumah siput yang getaran tadi dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf. Nah, inilah kemudian yang ditangkap oleh saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran kemudian disampaikan ke otak, dan di otak diterjemahkan apa yang kita dengar. Jadi kita ulang lagi, yang pertama daun telinga, dari daun telinga kepada lubang telinga, dari lubang telinga ke gendang telinga, dari gendang telinga kemudian dia ke tulang pendengaran, setelah dari gendang telinga ke tulang pendengaran kemudian dia masuk ke rumah siput, dan dari rumah siput kemudian disampaikan ke saraf pendengaran, dan kemudian barulah kita bisa menerjemahkan apa yang kita dengar. Demikian proses mendengar, ya. Nah, anak ustazah, telinga ini wajib kita jaga kebersihannya, ya. Kalau seandainya telinga ini kita biarkan saja, tidak kita bersihkan, maka akan terjadi gangguan-gangguan pada pendengaran kita. Kita tahu bahwa masing-masing bagian telinga itu memiliki fungsinya, ya. Kalau kita lihat saluran eustasius, eustasius itu menghubungkan antara hidung, kemudian juga telinga, dan juga tenggorokan atau mulut kita. Nah, tiga bagian ini kita kenal dengan telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau seandainya ada gangguan pada tenggorokan, maka itu kita pergi ke dokter THT, ya. Nah, kita harus jaga kesehatan telinga kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu jangan mendengar bunyi yang terlalu keras. Kalau kita misalnya ingin mendengarkan musik, gunakan headsetnya tidak boleh volumenya dengan yang tinggi, volume yang suaranya terlalu keras, karena itu bisa merusak gendang telinga kita. Kemudian yang kedua, kalau kita mau membersihkan telinga kita, gunakan bahan-bahan yang lembut dan jangan terlalu dalam, ya. Kalau terlalu dalam nanti akan merusak gendang telinga kita. Ingat bahwa gendang telinga kita itu berupa selaput. Jadi kalau seandainya kita tidak jaga baik-baik, dia akan robek. Nah, kalau udah robek kita bisa mengalami ketulian. Artinya kita tidak bisa dengar. Kita tidak bisa dengar apapun. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang gendang telinga kita ini berupa selaput, ya. Jadi kita harus jaga dengan baik, ya. Kemudian juga berikutnya kita juga akan lihat bahwa ada bagian yang namanya selain saluran eustasius ada lagi saluran setengah lingkaran, ya. Saluran setengah lingkaran ini fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Jadi menjaga keseimbangan tubuh kita, ya. Kalau ada gangguan di sana, maka otomatis keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu, ya. Jadi semua bagian pada bagian telinga kita ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini anugerah dari Allah, ya. Ada orang-orang yang tidak bisa mendengar. Sekarang kita diberikan pendengaran oleh Allah, maka dengarlah yang baik-baik, ya. Dengarlah yang baik-baik. Gunakan dia sesuai dengan fungsinya, dan juga jangan lupa pelihara dia supaya